Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, saya perawat Anissa dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Hari ini Ibu akan saya lakukan pengkajian dengan melalui wawancara mengenai penyakit Ibu yang sedang dialami sekarang ya Bu. Ya. Waktu yang diperlukan kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Nah, jadi nanti saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penyakit Ibu sekarang ya Bu. Ibu sebelumnya apakah ada keluarga yang ingin ikut serta dalam wawancara sekarang ini? Enggak, kebetulan keluarganya lagi nyari sarapan di luar. Baik. Kalau begitu bisa kita mulai ya? Baik, kita mulai ya Bu. Pertama, mengenai identitas Ibu. Boleh saya tahu nama Ibu? Ibu Nina. Baik, Ibu Nina. Ibu alamatnya di Banjar. Di Banjar, tempat tanggal lahirnya Cilacap 1 November 1987. baik. Sebelumnya apakah sudah didiagnosa? Ya, sudah ada Boleh diagnosa saya tahu diagnosanya? gagal jantung. Gagal jantung. Berarti masuk rumah sakit pada tanggal 5 November Ya. sekarang. Nah, selanjutnya nih Bu, keluhan Ibu yang dirasakan sekarang boleh saya tahu? Ya, jadi keluhannya itu sesak napas Ya. dan juga kaki saya bengkak, jadi tidak bisa beraktivitas. Lalu Ibu riwayat kesehatan dahulunya? Riwayat kesehatan dahulu, saya pernah hipertensi kurang lebih 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Ya. Hipertensi. Lalu untuk riwayat kesehatan keluarganya, apakah ada kerabat keluarga yang memiliki riwayat penyakit yang sama dengan Ibu? Tidak ada. Tidak. Nah, untuk saat ini, apa yang Ibu pikirkan tentang penyakit Ibu saat ini? Yang saya pikirkan adalah penyakit saya merupakan salah satu penyakit yang berat ya, soalnya gagal jantung gitu kan. Terus mungkin wajar ya merasa lelah gitu dengan penyakit. Tapi meskipun demikian saya juga pengen sembuh gitu, apalagi sembuh total dari penyakit saya sekarang. Amin, kita doakan cepat sembuh ya Ibu ya. Ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, komunikasi Ibu dengan keluarga, dengan tetangga, bagaimana itu? Baik. Sejauh ini masih baik ya Bu? Iya, soalnya kalau misalkan kondisinya enggak sesak sekarang sama bengkak, saya juga suka mengobrol dengan tetangga, dengan keluarga jelas apalagi. Masih sangat baik kalau begitu ya. Ya. Kalau untuk misal ada suatu masalah, bagaimana nih caranya pemecahannya? Biasanya itu jalannya itu diskusi terlebih dahulu. Ya, setelah itu baru diputuskan untuk solusinya ini mau bagaimana bersama-sama. Sama keluarga ya? Ya. Baik, sangat bagus sekali ya Bu. Nah, untuk selanjutnya, Bu mohon maaf, agama Islam? Ya, Alhamdulillah Islam. Untuk kewajiban Ibu sebagai umat Islam, untuk sholatnya bagaimana? Untuk sholat, alhamdulillah saya belum pernah meninggalkan sholatnya 5 waktu. Iya. Hanya saja untuk sekarang ini kan sedang sakit dan saya juga tidak bisa beraktivitas yang lain-lain. Jadi untuk sekarang sholatnya saya duduk. Karena terhambat oleh kaki Ibu yang berhubung bengkak. Nah, kalau untuk aktivitas sehari-hari, apakah Ibu di rumah beraktivitas seperti sedia kala? Apakah bagaimana? Kalau untuk di rumah itu sebelum saya sakit dan sebelum saya ini bengkak sama sesak ini biasa beraktivitas biasa. Namun pada saat saya sudah ini sekarang bengkak dan sesak ini
sangat menghambat ya aktivitas, dan aktivitas saya sendiri saja ada yang dibantu oleh keluarga saya, suami saya, anak saya. Ya, baik. Jadi dibantu ya sebagian besar oleh keluarga selama sakit ini. Iya sih. Ya, baik. Terus Ibu. Nah, untuk selanjutnya ini tentang nutrisi Ibu. Ya. Jadi selama di rumah nih Ibu makan berapa kali? Kalau di rumah ini 3 kali sehari saya 3 kali makan. sehari. Untuk porsinya? 1 porsi dihabiskan. Habis. Ya. Ya, masih bagus ya Bu. Nah, untuk makan itu makannya dengan apa saja? Kalau makan alhamdulillah lengkap, ada nasi, ada lauknya juga, ada sayur. Tidak ada hambatan dalam nutrisi ini, tidak ada nafsu makan. Kalau di rumah enggak sih, mungkin kalau di rumah sakit ya karena kurang suka sama makanan rumah sakit gitu. Iya, baik. Nah, kalau untuk minumnya nih untuk kali? Minum itu kalau di rumah ya kurang lebih ada 7-18. Masih baik. Kira-kira 1-1,5 liter. Ya. Nah, untuk selanjutnya ya Bu ya, untuk eliminasi nih. Eliminasi itu apa? Jadi eliminasi itu pengeluaran Ibu BAK, buang air kecil dan buang air besar ya Bu ya. Nah, untuk BAK-nya nih, kira-kira Ibu di rumah berapa kali dalam sehari? Kalau untuk buang air kecil itu sebenarnya tidak tentu ya, tidak sama setiap harinya, tapi ya kira-kira 5-6 kali. 5-6 kali. Ya, tapi itu juga tidak tentu. Tidak tentu ya. Tergantung asupan minum Ibu juga ya Bu ya. Ya. Nah, kalau untuk BAB-nya, buang air besar 1 kali sehari. itu sudah tentu 1 kali sehari apa tidak? Ya, tapi kadang-kadang gimana yang kita makan juga, kadang ada makanan yang memang menghambat sistem pencernaan. Ya, betul sekali Ibu. Nah, untuk selanjutnya nih tentang pola tidur Ibu. Nah, Ibu suka tidur siang? Kalau sebelum saya sakit itu saya hampir jarang tidur siang karena saya sering mengurus pekerjaan rumah. Saya juga kadang mengasuh cucu saya. Kalau misalkan setelah sakit. Baik Bu, selanjutnya untuk pola tidurnya nih, bagaimana Ibu tidurnya? Apakah sering tidur siang? Kalau misalkan pada saat sebelum saya sakit itu hampir jarang ya, soalnya saya kan mengurus pekerjaan rumah juga, kadang saya mengasuh cucu-cucu saya. Kalau misalkan sesudah saya sakit itu saya kebanyakan tidur, malah untuk siang itu tidur. Kalau untuk malamnya setelah sakit? Kurang lebih 5-6 jam ya kalau tidur malam. Nah, untuk selanjutnya ini tentang perawatan diri Ibu, tentang hygiene perawatan Ibu ya. Untuk mandinya nih Ibu, mandi Ibu sehari berapa kali? Untuk mandi 2 kali sehari. 2 kali sehari. Tapi pada saat sakit ini sekarang mandinya saya dibantu sama anak saya, kadang sama suami saya juga. Di ini ya, di WhatsApp. Iya, Di ya, WhatsApp. pada saat sudah sakit. Untuk waktu sakit. Kalau untuk gosok giginya? Kalau untuk gosok gigi pada saat mandi itu. Ya, 2 kali sehari. Baik. Kalau untuk keramasnya? Kadang 1 hari sekali, kadang 2 hari sekali. Itu gimana kondisi rambut, kadang kalau udah terlalu kotor gitu. Ya, bagus. Kalau untuk kebiasaan Ibu sebelum tidur, apakah ada hal-hal tertentu yang biasa dilakukan? Enggak sih, paling cuma saya kalau tidur nggak bisa kalau ada yang berisik-berisik gitu tuh nggak bisa, ya susah lah susah tidur. Baik Ibu, alhamdulillah pengkajian sudah selesai Ibu. Pertanyaan demi pertanyaan sudah Ibu jawab dengan baik. Terima kasih atas data-data yang telah diberikan. Data ini akan kami simpan sebagai data untuk intervensi Ibu selanjutnya. Nah,
Sebelum mengakhiri wawancara ini, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak. Tidak, baik. Baik, Bu. Kalau begitu, saya pamit untuk kembali ke ruang keperawatan. Nanti saya akan kembali lagi pada pukul 11 siang nanti untuk melakukan tindakan keperawatan selanjutnya, Bu. Apabila Ibu membutuhkan saya, silakan Ibu hubungi keluarga Ibu untuk memanggil saya di ruang keperawatan, ya, Bu, ya. Baik, kalau begitu, selamat beristirahat. Semoga lekas sembuh, ya, Bu. Ya, Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.